Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Afia dengan NIM 2017502040. Saya dari Prodi 3 Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester, mata kuliah statistik ini, saya akan menayangkan sebuah video dengan judul Peranan Statistik dalam Penelitian. Baik, langsung saja kita mulai dan simak video berikut ini. Peranan statistik dalam penelitian. Penelitian dan statistik memang tidak akan bisa dipisahkan, meskipun ada jenis penelitian lain yang tidak membutuhkan peranan statistika yang dominan, atau penelitian kualitatif. Namun, untuk bisa menghasilkan kesimpulan yang bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas diperlukan ilmu statistika. Penelitian yang demikian merupakan penelitian kuantitatif dengan paradigma positivistik, yakni suatu gejala itu adalah nyata jika bisa dilihat, diukur, dan diklasifikasikan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai peran-peran statistika dalam penelitian, mari kita bersama-sama cermati terlebih dahulu proses penelitian. Proses penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara ilmiah, sehingga langkah-langkahnya pun sangat sistematis. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi adanya suatu masalah. Masalah merupakan gap atau perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Masalah ini yang akan dipecahkan peneliti dengan melakukan proses penelitian. Pemecahan masalah dimulai dengan teori yang diajukan oleh peneliti. Tentu saja dalam merumuskan teori, peneliti tidak sembarangan. Jadi harus berdasarkan dengan temuan-temuan atau dilandasi oleh teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Teori dari peneliti inilah yang disebut dengan hipotesis, atau teori yang masih lemah karena belum diuji kebenarannya. Hipotesis itu baru jawaban sementara ya dari permasalahan yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Proses penelitian selanjutnya adalah mengumpulkan fakta-fakta di lapangan untuk membuktikan apakah teori sementara yang diajukan peneliti tersebut benar atau salah. Objek sasaran penelitian biasanya adalah masyarakat secara umum, karena anggota dari populasi masyarakat itu sangat luas, makanya peneliti memilih sampel yang bisa merepresentasikan keadaan dari populasi. Asumsi dari pengumpulan data ini adalah bahwa kondisi sampel yang ada menggambarkan kondisi dari populasi, sehingga hasil temuan dari sampel dapat digeneralisasikan ke populasi. Untuk mendapatkan data juga diperlukan suatu instrumen yang teruji validitas dan reliabilitasnya. Setelah data sudah terkumpul, kemudian barulah data tersebut bisa diolah dan disajikan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam rangka membuktikan apakah hipotesis yang diajukan di awal itu terbukti atau tidak. Peran statistik sangat vital dalam hal ini, karena valid atau tidaknya kesimpulan yang kita hasilkan tergantung dari bagaimana kita memperlakukan data yang ada. Setelah diketahui hasil analisis statistiknya, langkah selanjutnya yaitu adalah menjelaskan dinamika dan menuliskan laporan secara umum, secara ringkas dan jelas. Nah, masuk pada subbab pembahasan yaitu peran statistik dalam penelitian. Setelah mengetahui proses dari penelitian secara umum, kita dapat membayangkan kira-kira pada bagian apa statistika itu dibutuhkan. Secara umum,
Statistika itu dibutuhkan dalam 4 tahap penelitian, yakni yang pertama pada tahap penentuan sampel. Statistik diperlukan untuk menghitung berapa jumlah sampel yang diperlukan agar merepresentasikan sebuah populasi. Kemudian, tahap yang kedua yaitu tahap mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, diperlukan suatu instrumen yang valid dan reliable. Statistik itu berperan dalam menguji apalah instrumen yang digunakan sudah valid dan reliable. Kemudian yang ketiga yaitu tahap menyajikan data. Dalam menyajikan data yang begitu banyak, diperlukan suatu teknik agar data tersebut lebih interaktif dan mudah dipahami oleh orang awam. Misalnya, dengan dibuat tabel atau diagram. Yang keempat yaitu tahap analisis data. Tentu saja kegunaan utama statistik adalah untuk menganalisis data dalam menguji hipotesis. Dalam hal ini, ada beberapa teknik yang digunakan, seperti regresi, ANOVA, SEM, dan lain-lain. Demikianlah uraian dan pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dan video yang dapat saya buat, yang tentunya masih sangat banyak kekurangan dan banyak juga kesalahan, baik dari segi penulisan, perkataan, atau cara penyampaian dan yang lain-lainnya. Saya memohon maaf atas segala hilaf saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.